Kaum Sodom dihancurkan langsung oleh Allah. Kok bisa? Pernah dengar kisah tentang sebuah kaum yang dibinasakan langsung oleh Allah karena perilaku mereka yang keterlaluan? Kaum Sodom. Mereka dikenal sebagai kaum yang super bejat dan nggak ada tobatnya. Tapi, apa sih yang mereka lakukan sampai Allah langsung turun tangan menghancurkan mereka? Dan gimana nasib Nabi Lut yang ada di tengah-tengah mereka? Kisah ini nggak cuma seram, tapi juga penuh pelajaran. Yuk, kita bahas. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana nih? Siapa tahu ada yang satu kota. Kaum Sodom, kota penuh maksiat yang dibinasakan langsung oleh Allah. Di antara banyaknya kaum yang disebut dalam sejarah Islam, kaum Sodom menjadi salah satu yang paling kontroversial dan mengerikan. Kenapa? Karena mereka bukan hanya melakukan dosa, tapi mereka bangga dengan dosa tersebut dan melakukannya terang-terangan. Kaum Sodom hidup di sebuah wilayah yang subur dan strategis, diduga berada di sekitar Laut Mati yang kini terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Kota mereka memiliki tanah yang makmur, air yang melimpah, dan seharusnya bisa menjadi tempat berkembangnya peradaban yang maju dan sejahtera. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menjadi masyarakat yang bersyukur, kaum Sodom justru tenggelam dalam perilaku bejat dan tidak bermoral. Mereka tidak mengenal etika, tidak peduli dengan nilai-nilai kesopanan, dan lebih parahnya, mereka menikmati setiap dosa yang mereka lakukan. Semua perbuatan yang melanggar norma sosial dan agama dianggap hal biasa, bahkan sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Satu hal yang harus dipahami adalah, kaum Sodom tidak rusak dalam semalam. Awalnya, mereka hanyalah masyarakat biasa yang perlahan-lahan mulai menyimpang, sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran yang benar. Sampai akhirnya, semua batas dosa mereka langgar tanpa rasa takut dan malu sedikit pun. Dan ketika suatu masyarakat tidak lagi memiliki batasan moral, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Dalam banyak kisah kaum terdahulu yang dibinasakan, biasanya ada satu jenis dosa utama yang menjadi penyebab azab. Namun, kaum Sodom melakukan banyak sekali dosa besar secara bersamaan. 1. Penyimpangan seksual yang brutal dan dipaksa. Hal paling terkenal dari kaum Sodom adalah penyimpangan seksual mereka. Mereka tidak hanya melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan dan terorganisir. Yang lebih parah, mereka memaksa orang lain untuk ikut dalam kejahatan mereka. Jika ada pendatang atau orang asing masuk ke kota mereka, orang tersebut tidak akan aman. Bukannya disambut dengan keramahan, justru mereka akan diperlakukan dengan sangat kejam. Para pria Sodom menjadikan tamu asing sebagai sasaran nafsu liar mereka tanpa belas kasihan. Saking buruknya kondisi di sana, tidak ada satupun tempat yang aman bagi orang baik. Mereka tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melawan, dan tidak punya siapapun yang bisa menolong mereka. 2. Kejahatan terhadap kaum lemah. Selain kejahatan seksual, mereka juga menindas dan menyiksa orang-orang miskin, orang lemah, dan pendatang. Jika ada orang asing yang datang untuk berdagang atau mencari tempat tinggal, bukannya disambut dengan baik, mereka justru dipermainkan, diperas, atau bahkan dibunuh. Kaum Sodom menganggap kekuatan adalah segalanya, dan mereka yang lemah tidak pantas hidup. Mereka bahkan membuat aturan sendiri, bahwa orang yang tidak mengikuti kebiasaan buruk mereka akan dianggap musuh. Seperti yang bisa kita lihat, kaum ini benar-benar sudah kehilangan hati nurani mereka. Dan Allah tidak akan membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Dalam gelapnya moral kaum Sodom, ada satu orang yang tetap teguh berpegang pada kebenaran, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut bukanlah bagian dari kaum itu sejak awal. Beliau sebenarnya adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Sebagai seorang nabi, tugas beliau adalah mengajak mereka kembali ke jalan Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Namun, tugas ini bukanlah hal yang mudah. Kaum Sodom sudah terlalu lama tenggelam dalam kesesatan, dan mereka tidak mau berubah. Mereka bahkan menganggap Nabi Lut sebagai pengganggu yang mencoba merusak kebahagiaan mereka.
Setiap kali Nabi Lut mengajak mereka untuk bertobat, jawaban mereka selalu sama. Kami sudah nyaman dengan hidup kami. Kamu tidak berhak mengatur-atur kami. Kalau kamu tidak suka, silakan pergi dari sini. Bayangkan, seorang nabi yang ingin menyelamatkan mereka justru dianggap musuh. Tapi, Nabi Lut tetap sabar. Beliau terus berdakwah, berharap masih ada yang mau berubah. Namun, kenyataan berkata lain, tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Setelah bertahun-tahun menasihati kaumnya tanpa hasil, Nabi Lut akhirnya berdoa kepada Allah untuk memberi keputusan atas kaum ini. Dan Allah mengabulkan doanya dengan mengirimkan malaikat dalam wujud pria tampan ke rumahnya. Tamu ini bukan sembarang tamu, melainkan utusan Allah yang datang untuk menguji apakah kaum Sodom masih bisa berubah atau tidak. Begitu kabar tentang kedatangan pria-pria tampan ini menyebar, kaum Sodom langsung geger. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut, bukan untuk menyambut, tapi untuk melakukan kejahatan keji terhadap tamu tersebut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut dan memaksa masuk. "Hai Lut, serahkan tamu-tamumu kepada kami," teriak mereka dengan suara keras. Nabi Lut gemetar ketakutan. Beliau tahu jika mereka berhasil masuk, tidak ada yang bisa menghentikan kebiadaban mereka. Dengan penuh harap, beliau berkata, "Wahai kaumku, mereka ini adalah tamu-tamuku, jangan kalian permalukan aku. Bertakwalah kepada Allah dan jangan lakukan perbuatan keji ini." Tapi mereka malah mengejek Nabi Lut dan semakin bernafsu. Pada saat genting itu, para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka. "Jangan takut, wahai Lut. Kami adalah utusan Allah, dan kaum ini sudah ditetapkan untuk dihancurkan." Kaum Sodom yang sudah dirasuki nafsu setan, tetap mencoba masuk rumah Nabi Lut. Maka, para malaikat langsung bertindak. Mereka menyilaukan mata kaum Sodom dengan cahaya yang sangat terang, membuat mereka buta seketika. Mereka yang tadi penuh nafsu dan kemarahan tiba-tiba berteriak kesakitan, meraba-raba dalam kegelapan, tapi tetap tidak mau bertobat. Malaikat lalu memberi perintah terakhir kepada Nabi Lut. "Segera pergi dari kota ini bersama keluargamu sebelum fajar. Jangan menoleh ke belakang." Maka, Nabi Lut dan keluarganya segera pergi meninggalkan kota. Namun, istrinya masih ragu dan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya? Azab paling mengerikan dalam sejarah manusia menanti. Setelah sekian lama bersabar menghadapi kebiadaban kaum Sodom, akhirnya keputusan Allah datang. Malaikat memberi perintah terakhir kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, pergilah dari kota ini bersama keluargamu sebelum fajar. Jangan ada yang menoleh ke belakang, karena azab yang dahsyat akan segera tiba." Bayangkan situasinya. Malam itu, Nabi Lut dan keluarganya harus segera meninggalkan kota yang sudah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Mereka harus berjalan di kegelapan malam, meninggalkan rumah, harta, dan semua kenangan tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa mereka bawa hanyalah keimanan mereka kepada Allah. Namun, ada satu hal yang menyedihkan. Istri Nabi Lut tidak sepenuhnya beriman. Secara fisik, dia memang istri seorang nabi, tetapi hatinya masih condong kepada kaum Sodom. Ia selalu ragu dan bimbang antara mengikuti suaminya atau tetap bersama penduduk kota. Dan ketika malaikat memberi peringatan untuk tidak menoleh ke belakang, sebenarnya itu bukan sekadar larangan fisik, tapi juga ujian keimanan. Maka, sebelum fajar menyingsing, Nabi Lut dan kedua putrinya bergegas keluar dari kota, sementara istrinya masih merasa berat meninggalkan Sodom. Azab besar pun mulai mendekat. Ketika fajar mulai menyingsing, bencana dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya langsung turun dari langit. Pertama, suara menggelegar mengguncang seluruh kota. Teriakan dan gemuruh yang sangat keras membuat semua penduduk Sodom panik. Mereka berusaha keluar dari rumah, tapi tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat. Gempa bumi yang luar biasa besar menggoncang kota itu. Tanah yang mereka pijak mulai retak. Bangunan-bangunan megah runtuh dalam hitungan detik, dan jalan-jalan yang biasa mereka lewati terbelah menjadi jurang menganga. Lalu, kejadian paling mengerikan terjadi. Kota Sodom diangkat ke langit oleh malaikat. Bayangkan, seluruh kota diangkat tinggi ke udara.
penduduknya bisa melihat bumi dari ketinggian, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap, kota itu dibalikan. Bagian atasnya menjadi bawah, dan bagian bawahnya menjadi atas. Mereka semua jatuh menghantam tanah dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Dan belum cukup sampai di situ. Dari langit, hujan batu belerang panas mulai berjatuhan. Batu-batu ini bukan batu biasa, tetapi batu api yang membara, yang ketika menyentuh tubuh manusia, langsung membakar mereka hidup-hidup. Seluruh kota hancur dalam sekejap mata. Tidak ada satupun yang selamat, kecuali Nabi Lut dan keluarganya yang sudah melarikan diri lebih dulu. Di tengah perjalanan, ketika Nabi Lut dan putri-putrinya berlari menjauhi kota, tiba-tiba istrinya berhenti. Hatinya masih tertinggal di Sodom. Dia tidak rela meninggalkan kaum yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Dia merasa masih terikat dengan mereka. Dan akhirnya, dia melanggar perintah Allah. Dia menoleh ke belakang. Dalam sekejap, batu belerang panas jatuh tepat mengenainya. Tubuhnya membeku dan perlahan berubah menjadi batu. Allah menjadikannya sebagai bukti nyata bahwa ketika seseorang lebih memilih kebatilan dibandingkan kebenaran, maka tidak ada ampun bagi mereka. Pelajaran besar dari istri Nabi Lut adalah, iman itu bukan hanya soal kedekatan fisik dengan orang saleh, tapi soal keyakinan dalam hati. Meskipun dia adalah istri seorang nabi, dia tetap dihukum karena hatinya tidak pernah benar-benar beriman. Kisah kaum Sodom adalah salah satu peringatan terbesar dalam sejarah manusia. Allah tidak serta-merta menghancurkan sebuah kaum tanpa alasan. Kaum Sodom diberi kesempatan berkali-kali untuk bertobat, tetapi mereka justru semakin sombong dan menolak semua peringatan. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Dosa yang diabaikan akan membawa kehancuran. Kaum Sodom tidak langsung rusak dalam semalam. Mereka sedikit demi sedikit terbiasa dengan dosa, sampai akhirnya tidak ada lagi yang merasa bersalah ketika melakukan kemaksiatan. Jangan mengabaikan peringatan Allah. Nabi Lut sudah berulang kali memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap ngeyel dan menolak bertobat. Hingga akhirnya, ketika azab datang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Keimanan itu harus kuat dan tidak ragu. Istri Nabi Lut adalah contoh orang yang ragu dalam keimanannya. Dia memilih dunia dibanding akhirat, dan akhirnya binasa bersama orang-orang yang zalim. Allah selalu menyelamatkan orang yang beriman. Nabi Lut dan putri-putrinya diselamatkan karena mereka tetap teguh dalam keimanan. Ini adalah janji Allah, bahwa siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran, maka dia akan memberikan perlindungan. Jawabannya, ya. Banyak masyarakat yang sudah menormalisasi dosa, menganggap perbuatan maksiat sebagai sesuatu yang biasa, bahkan mengolok-olok orang yang masih memegang teguh agama. Bukankah ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum Sodom? Maka, sebagai seorang Muslim, kita harus tetap teguh dalam keimanan. Jangan sampai kita tergoda untuk mengikuti kebiasaan buruk hanya karena dianggap sebagai tren atau modernisasi. Allah sudah memberikan banyak contoh dalam Al-Quran bahwa kaum yang menyimpang dan menolak peringatan akan dihancurkan. Dan kisah kaum Sodom adalah peringatan keras bagi kita semua. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau belajar dari kisah ini, atau kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Kaum Sodom adalah contoh nyata bahwa kemaksiatan yang berlebihan akan membawa kehancuran. Allah telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tetapi mereka terlalu sombong dan tetap dalam kesesatannya. Akhirnya, azab datang dengan cara yang sangat mengerikan. Gempa bumi, kota dibalikan, hujan batu belerang, dan tidak ada satupun yang selamat. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua, agar tidak mengikuti jejak mereka. Jadi, apakah kita akan belajar dari kisah ini atau mengulangi kesalahan yang sama? Gimana, guys? Kisah kaum Sodom ini bikin merinding, kan? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil biar nggak jatuh ke jalan yang salah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Dan tulis di komentar, kalian nonton dari daerah mana? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.